Hai mari, 1, 2, 3. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang ikut jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Khalik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Membaca dari Hashimah masing-masing 3 ayatnya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan setelah itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari zaman perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan memberikan kebaikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah kamu yang keringnya kamu diam ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah mereka Tuhan duduk di bawah pohon dan banting di Ofra, kepunyaan Yoas seorang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang
diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor kambing dan kemudian tidak lagi dari seekor tepung, ditaruhnya lagi ke dalam bakul dan pohonnya ke dalam teriuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbagi lalu disuguhkannya. Firman malaikat Allah kepadanya, ambillah malaikat dan roti tidak lagi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuat demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya disenggungnya daging dan roti itu, maka tumbuhlah kita roti itu dan memakan habis daging dan roti itu, kemudian hilang malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa Tuhan angkat Tuhan, lalu katanya dia ke aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi firman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Jika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankannya lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah mendebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang melawannya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi, jika Baal itu Allah.
Maka diberikan oranglah nama Yeruba'al kepada Gideon, karena kata orang biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya misbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyimpang dan berkemah di lembah Israel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, berikutnya sampai dan orang-orang biasa dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirinya pesan kepada suku manusia dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asia, Zebulun dan Naftali, dan orang itu maju untuk membangunkan itu dan mereka. Kemudian berkata Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang saya dengan pantanganku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat penyedikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Nggak jadi lagi. Siapa yang berkata? kemarin berapa? Ica sih. Aduh, sebetulnya mama. Tuhan Bapa kami, terima kasih untuk malam ini. Tuhan telah menjaga kami sejak pagi kami sampai sekarang. Tuhan menolong kami untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan kami dari pagi sampai sekarang. Semua yang telah kami kerjakan kami serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa pengamatan Hosea di pasal 12 yang hari ini dilakukan telah selesai dilakukan dengan baik. Kehadiran mereka ya Tuhan, semua dia bersama teman-temannya dalam menunggu hari untuk pengumuman kelulusan. Tetapi semua guru-gurunya dan juga teman-temannya, kami akan memberikan diri nanti menjaga dan pelihara kami sekali yang Tuhan bagian kami tinggal di sini, anak-anak kami semua dan mereka yang akan berjaga malam sampai pagi untuk menjaga dan pelihara mereka agar mereka dapat berjaga dengan baik. Biar kami tubuh yang sehat dan kami dapat memberikan diri tidur dengan nyaman baik, karena kami tahu Tuhan akan menyertai kami dan membangun kami pada besok pagi. Dan berdoa menyerahkan kita sekalian di dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Penika kami berserah kepada Tuhan, biar Bapak Penika aman baik sehingga kami bisa bekerja mengurus diri untuk kemajuan diri dengan hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Berkatilah anak-anak yang sedang sakit, biarlah obat-obatan, makanan, istirahat yang dalam diri kami beroleh dan memberkati agar mereka memperoleh kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami ingat betul Bapak Ebola di Solo, kami berkati dia, dia tidak
juga dengan mulia yang dibalik Tuhan melindungi dia, menolong dia dalam mengurus semua perkuliahan, juga urusan skripsi yang sampai sekarang kami tidak tahu sampai di mana perkembangannya. Kami ini berdoa berharap kepada Tuhan agar Tuhan menolongnya untuk bekerja keras agar semua skripsi dan buku mata kuliah yang belum selesai dapat diselesaikan pada semester ini. Berkati dia agar dia tetap sehat ya Tuhan. Berkatilah juga kita yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi di hari Rabu, biarlah semua yang telah disiapkan dan menolong dia agar dia dapat diterima di perguruan tinggi negeri yang dia pilih, sehingga hubungan dia dengan orang tuanya semakin baik dan orang tuanya dapat menolong dia, mengurus dia dengan sebaik-baiknya. Tolonglah dia dalam semua usahanya. Berkatilah juga Ica ya Tuhan dalam persiapan untuk sekolah besok, juga latihan paduan suara. Tuhan tolong agar Ica dan Viva Modesta Sena berlatih dengan sungguh-sungguh. Berkatilah mereka, berikan hati yang gembira untuk terus maju dalam paduan suara ini. Dan bersyukur ya Tuhan bahwa anggota paduan suara yang lain termasuk pelatih mengurus mereka dengan baik sehingga terus maju secara pelan tapi pasti. Pujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan pada sang keluarga, Oma Leo, anak cucu dan menantu, segala keluarga, Abigus keluarga, Pak Jones keluarga, mereka tumbuh sehat dan kekuatan dalam menjalani setiap hari melalui pekerjaan. Pujilah Engkau ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh di sana, di Kupang, di Papua, di Papua, Armona. Berikan mereka tubuh yang sehat seperti kami di sini. Yesus, aku menyebutkan dalam persoalan mereka Tuhan terus menuntun agar persoalan mereka hadapi dapat diselesaikan karena pertolongan Tuhan saja. Permohonan balik kami serahkan dalam tangan Tuhan di usianya yang telah tua ini. Kami melihat sendiri bagaimana Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga Oma tetap sehat, kuat, menjalani hari demi hari dengan semangat dan gembira. Pujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan semua doa dan sembahyang kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah teman-teman Anissa, guru mereka sekolahnya juga, demikian juga yang host Bapak juga, dan memberkati dengan semua pelayanan yang besar ini, berikan hikmat kekuatan agar terus mengerjakan semua ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami yang banyak ya Tuhan, dengar dan sambut doa kami, karena kami berdoa dalam satu nama Tuhan